Three, two, one. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan Putrian Tias dengan NIM 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab timbulnya kegagalan berperilaku etis dalam lingkungan bisnis. Yang pertama ada pelaku bisnis. Persaingan yang ketat seringkali membuat pelaku bisnis untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Misalnya, persaingan di industri makanan dan minuman. Dengan adanya persaingan ketat, para pelaku bisnis rela menggunakan komposisi dengan kualitas yang rendah atau berbahaya guna untuk meminimalisir produksinya. Contohnya, penggunaan pewarna berbahaya pada minuman. Pada contoh tersebut, sudah jelas menggambarkan bahwa pelaku bisnis rela berperilaku tidak etis yang sebenarnya justru bisa menghambat perkembangan bisnis untuk kedepannya dari dalam diri. Ya, yang tersebut ada meliputi yang pertama, tidak memiliki tingkat perkembangan moral yang memadai. Yang kedua adalah upaya rasionalisasi. Yang ketiga ada takut kehilangan posisi. Yang keempat ada tidak tahu harus berbuat apa. Yang kelima ada jemputan waktu. Yang keenam ada tidak ada model sikap etis yang baik dan tidak memiliki alternatif yang masuk akal. Yang kedua, dari sisi perusahaan meliputi kepemimpinan dalam perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, terlihat kantor seseorang pemimpin selalu dihubungkan dengan jabatan. Namun sebenarnya seseorang yang menjabat sebagai atasan belum tentu dapat mempengaruhi orang lain. Layaknya seorang pemimpin, justru banyak pemimpin di dalam organisasi yang tidak memiliki pesisir formal, mereka sering dikenal dengan sebutan informal. Ditetapkan oleh organisasi, dapatkan pemimpin informal terbentuk karena seseorang memadai bahwa si pemimpin informal memiliki kemampuan yang lebih baik daripada atasannya, atau dirasakan akan bisa membantu di dalam pekerjaan. Sebab-sebab seseorang dapat mempengaruhi orang lain ditentukan oleh beberapa faktor personal maupun faktor organisasional. Yang kedua ada sistem manajemen. Sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai organisasi. Yang ketiga ada budaya perusahaan. Budaya berasal dari Sanskerta. Budaya yang diajarkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan kata perusahaan secara terminologis, perusahaan adalah tubuh atau alat tubuh. Aturan susunan pengumpulan dari kelompok tertentu dengan dasar ideologi. Dasar ideologi etimologi itu perusahaan adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif. Hal yang terus-menerus mencapai suatu tujuan bersama atau berkelompok. Tujuan dari prosedur dari berbagai definisi mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan dari prosedur dari berbagai definisi, asumsi sikap dan norma perilaku yang telah melembaga. Kemudian berwujud dengan penampilan sikap dan tindakan sehingga menjadi identitas dari suatu perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buftem dengan NIM 2019-210769 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kegagalan berperilaku etis dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan budaya. Lingkungan budaya merupakan seperangkat keyakinan, praktik, kebiasaan, dan perilaku yang dianggap umum bagi semua orang yang hidup dalam populasi tertentu.
lingkungan budaya dapat membantu jarak dari setiap orang, perkembangan mempengaruhi ideologi dan juga kepribadian lingkungan budaya. Dapat ditentukan oleh kombinasi gerakan aspek budaya yang berpengaruh pada pilihan dan juga perilaku pribadi keluarga dan juga hubungan dalam keluarga. Faktor tambahan yang menentukan lingkungan budaya yaitu banyak budaya terstruktur di sekitar keluarga, sementara yang lain mempromosikan individualitas dan kemandirian, yaitu seperti agama dan juga keluarga. Dari komponen ini, setiap pendidikan sosial mempengaruhi struktur lingkungan dan juga budaya. Sistem sosial dapat menentukan hal yang paling penting bagi budaya tertentu. Contoh dari lingkungan budaya di pedesaan, yaitu contohnya seperti kawasan pedesaan, misalnya 3 desa yang terletak di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, yaitu Desa Jogoyasan, Giri Tengah, dan juga Desa Pandean. Akan dijadikan pilot project, yaitu atau percontohan kawasan pedesaan. Ketiga desa tersebut berada di lereng gunung Telomoyo, Andong, dan Merbabu. Yang kedua yaitu faktor lingkungan politis dan juga ekonomi makro. Perusahaan bisa jadi akan berperilaku etis demi mempertahankan keberlangsungan perusahaan agar tetap memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sedangkan keadaan ekonomi dalam suatu negara ini akan berpengaruh terhadap perusahaan atau para pelaku bisnis. Apabila perekonomian negara sedang bertumbuh, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila perekonomian sedang mengalami penurunan, maka daya beli masyarakat juga akan menurun. Hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan perusahaan terhambat yang bisa mengakibatkan para pelaku bisnis melakukan segala cara agar tetap bertahan. Perubahan elemen ekonomi makro menghadirkan peluang sekaligus ancaman karena di luar kendali, perlu menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perusahaan. Dengan begitu dapat memanfaatkan setiap peluang dan juga meminimalkan setiap ancaman. Oke, yang terakhir yaitu agama. Pada dasarnya semua agama sudah dijelaskan kepada umatnya tentang aturan-aturan untuk menjalani kehidupan. Jadi apabila suatu individu memiliki iman atau ketaatan yang kuat pada agamanya, maka pelaku bisnis tersebut akan berperilaku etis dalam kondisi apapun. Misalnya, ketika pelaku bisnis mendapatkan peluang untuk berperilaku curang, namun dia memiliki iman yang kuat, maka dia tidak akan melakukan kecurangan tersebut karena dia tahu bahwa perilaku bisnis curang adalah perilaku yang tidak etis dan dilarang dalam agamanya. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Veronica Anastasia Safidamio dengan NIM 2019-210-325. Di sini saya akan menjelaskan alasan timbulnya masalah-masalah etika dalam kegiatan bisnis menurut James Eccles. Yang pertama saya akan menjelaskan personal gain and selfish interest atau keuntungan dan kepentingan pribadi. Nah, di sini personal gain atau keuntungan dan kepentingan pribadi itu mengejar keuntungan dan juga kepentingan pribadi, di mana ambisi itu mengejar keuntungannya itu untuk diri sendiri. Bahkan sikap serakah dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah etika. Nah, personal gain atau keuntungan pribadi itu memiliki suatu tujuan atau hal yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu itu tapi terhadap diri sendiri dan tidak menghasilkan suatu keuntungan kepada orang lain. Atau secara lebih singkatnya, kepentingan yang hendak dilakukan untuk diri sendiri saja. Nah, hal inilah yang harus dihindari jika kita bergabung dalam sebuah organisasi atau bekerja dalam suatu perusahaan. Karena jika kita mendahulukan kepentingan pribadi, kita sendiri itu akan merugikan orang lain, dan itu berlaku pada setiap orang itu
akan menjadi tidak baik untuk membangun sebuah organisasi, perusahaan, atau membuat negara kita sendiri itu tidak maju. Nah, maka kepentingan bersama itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, karena kepentingan bersama itu lebih banyak manfaatnya. Lalu, kepentingan egois. Nah, kepentingan egois ini sama halnya ya dengan keuntungan pribadi tadi, sama halnya dan keuntungan pribadi yang kecenderungannya itu untuk memprioritaskan keinginan atau kebutuhan sendiri di atas kebutuhan dan juga keinginan orang lain. Nah, di mana seseorang dengan sifat seperti ini itu kerap bertindak secara berlebihan dengan caranya, semata-mata untuk menguntungkan dirinya sendiri saja, meski harus merugikan orang lain. Nah, hal ini sama juga dengan sikap egois ya. Nah, di mana sikap egois itu harus itu sendiri sebenarnya itu dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja setiap orang atau beberapa orang itu mungkin memiliki tingkat egoisme itu yang tinggi dan berlebihan, yang justru dapat merugikan bisa saja diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan competitive research on profits. Nah, di sini tekanan persaingan terhadap laba perusahaan atau competitive research on profits ketika perusahaan ini berada dalam situasi persaingan yang sangat keras atau perusahaan ini seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Nah, berbagai perusahaan makanan dan juga minuman di Indonesia itu ditengarai menggunakan bahan pewarna makanan dan juga minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia, tetapi harganya itu murah. Nah, agar mereka itu dapat menekan biaya produksi dan mendapatkan harga jual produk yang rendah. Bahkan industri makanan itu berani yang menggunakan formalin yang merupakan bahan pengawet mayat ataupun pengawet makanan. Lalu ada business goals versus personal values. Nah, di sini pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan atau business goals versus personal values, di mana masalah etika di sini dapat pula muncul pada saat perusahaan itu hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu atau menggunakan metode-metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Nah, masalah ini itu sering terjadi antara manajer dan juga para karyawannya, di mana manajer itu sering melakukan atau menggunakan taktik yang dipakai karena untuk mencapai target atau tujuan tertentu, dan juga metode yang digunakan itu tidak melalui kesepakatan bersama, melainkan metode yang dibuat sendiri oleh manajer. Dan metode itu dilaksanakan dengan cara yang kadang tidak etis, sehingga banyak karyawan yang tidak setuju. Nah, pada dasarnya kegiatan bisnis ini tidaklah hanya bertujuan untuk meroleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, melainkan perlu adanya perilaku etis yang diterapkan oleh semua perusahaan. Lalu yang keempat ada cross-cultural contradiction. Nah, pertentangan etika lintas budaya atau cross-cultural contradiction ini yang dimana berbagai permasalahan etika itu seringkali muncul pada saat perusahaan melakukan kegiatan usahanya di berbagai daerah, di mana standar etikanya itu yang berhubungan dengan budaya daerah yang berbeda dengan budaya daerah asal. Nah, hal ini itu timbul karena adanya relativisme etis atau ethical relativis, yaitu di mana ketidaksamaan cara pandang terhadap suatu perbuatan sebagai etis atau tidak etis yang terjadi antara masyarakat daerah satu dengan daerah lain, atau antar satu agama dengan agama yang lain. Nah, sebagaimana tentu bisnis itu tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Nah, tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama perilaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungannya langsung maupun tidak langsung. Nah, perlu diperhatikan pada saat perusahaan melakukan kegiatan usaha di daerah-daerah yang dasarnya budayanya itu sangat melekat, di mana perusahaan harus menyesuaikan dengan cara pandang masyarakat, budaya, norma, serta etika yang berlaku pada masyarakat tersebut. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas dengan NIM 560. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya mempresentasikan tentang klasifikasi masalah etika bisnis menurut Robby J. Chandra.
Nah, menurut Robi ini ada dua. Yang pertama ada lokus masalah dan yang kedua ada daerah pelaku. Yang pertama, lokus masalah ini ada tiga. Yang pertama, transaksi bisnis di luar lembaga. Yang kedua, transaksi dan interaksi dalam lingkup perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan dengan lingkungan primer dan sekunder. Lalu, transaksi bisnis di luar lembaga ini biasanya mengalami pelanggaran, sering terjadi pelanggaran. Yang pertama itu biasanya itu sering ada penipuan dalam transaksi di luar lembaga karena transaksinya itu tidak transparan. Lalu yang kedua, transaksi dan interaksi dalam lingkup perusahaan. Dalam lingkup perusahaan ini meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan dan atasan dengan atasan serta antar perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan dengan lingkungan primer dan sekunder. Lingkungan primer ini adalah lingkungan perusahaan di mana terdapat sebuah hubungan yang sangat erat di antara anggota satu dengan anggota lainnya. Lalu ada lingkungan sekunder. Nah, lingkungan sekunder sendiri adalah lingkungan perusahaan yang mempunyai hubungan di antara anggota, tapi disitulah ada mempunyai jarak. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daerah kelabu. Di daerah kelabu ini ada 5. Yang pertama whistleblowing, yang kedua jaminan perlindungan kesehatan buruh, dan yang ketiga pemasaran produk hasil rekayasa genetika, lalu yang keempat suap korupsi, uang pelicin, lalu yang kelima produk hukum yang perlu direvisi. Yang pertama whistleblowing. Nah, whistleblowing ini adalah sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja. Lalu yang kedua, jaminan perlindungan kesehatan buruh. Peraturan ketenagakerjaan itu melarang pemecatan atas pekerja atau buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena hamil atau alasan lainnya. Aturan tenaga kerja juga mengatur bahwa setiap pemecatan yang dilakukan karena alasan di atas dinyatakan tidak sah dan batal. Karena itu, pengusaha diharuskan mengembalikan ke pekerjaan semula pada pekerja tersebut. Lalu yang ketiga ada pemasaran produk hasil rekayasa genetika. Nah, salah satu langkah yang telah disepakati bersama dan adanya protokol Cartagena untuk keamanan hayati dan kesepakatan negara di dunia untuk mengatur lalu lintas produk hasil rekayasa genetika. Lalu yang keempat ada suap korupsi dan uang pelicin. Nah, dalam praktik yang berlangsung di lapangan, uang pelicin ini umumnya dalam nominal yang tergolong kecil. Nah, bila dibandingkan dengan pemberian uang suap ini, memang uang pelicin ini lebih kecil. Lalu yang paling besar adalah korupsi. Dan yang terakhir adalah produk hukum yang perlu direvisi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kanti Amki Lestari dengan NIM 510. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masalah etika bisnis. Di PowerPoint ini ada 4 masalah karakteristik masalah dalam etika bisnis, yaitu yang pertama adanya konflik tanggung jawab atau konflik loyalitas, yaitu antara kepentingan dari atau kelompok sendiri dengan orang lain atau dengan pihak lain. Nah, adanya konflik ini menurut Takwiri dan Davis, konflik ini ada dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Lalu Widakdo 1999 mengatakan bahwa tanggung jawab ini adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab ini juga berarti di perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Nah, secara umum arti loyalitas sendiri itu adalah kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Lalu yang kedua itu adanya dilema untuk memilih. Nah, ini tuh maksudnya yaitu antara yang benar dan yang salah.
yang salah dengan yang lebih salah lagi, antara yang baik dengan yang buruk, lalu tujuan dan cara yang baik, antara survival dan hati nurani, kekeluargaan, ataukah tertib administrasi, antara motivasi dan hasil atau akibat, serta adanya pandangan tentang resiko atau harga yang harus dibayar, berkaitan dengan diambilnya suatu keputusan tertentu dan tidak mungkin menghindar dari suatu masalah. Lalu yang ketiga yaitu berkaitan dengan hati nurani. Nah, hati nurani sendiri adalah penghayatan tentang baik dan buruk berhubungan dengan tingkah laku manusia yang konkret. Hati nurani ini tuh memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ia itu tidak bicara tentang yang umum, melainkan tentang situasi yang sangat konkret. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu kemajemukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Damri Jabadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi masalah etika bisnis menurut James E. Boss. Yang pertama yaitu face-to-face ethics, yaitu masalah etika yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari di lingkup perusahaan, terutama karena interaksi antar individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Interaksi tersebut itu dapat terjadi antara karyawan dengan manajer, karyawan dengan karyawan, agen pembelian dengan pemasok, ataupun antara pelanggan dengan sales representative. Yang kedua yaitu corporate policy ethics, yaitu masalah etika yang dijumpai berkaitan dengan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu fungsional area ethics. Di sini masalah etika yang dijumpai dalam area fungsional tertentu dalam perusahaan. Misalnya yaitu masalah etika dalam akuntansi, pemasaran, keuangan, sistem informasi, personalia, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dengan 2019-210651. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu terkait dengan klasifikasi masalah etika bisnis menurut David J. Fitch. Yaitu yang pertama ada bribery atau penyuapan, lalu yang kedua ada coercion atau pemaksaan, yang ketiga ada deception atau muslihat, yang keempat ada theft atau pencurian, yang kelima ada unfair discrimination atau diskriminasi tidak jelas. Untuk yang pertama ada bribery atau penyuapan, yang mana bribery atau penyuapannya dimaksud. Penyuapan itu adalah usaha atau upaya untuk memberikan sesuatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku individu yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut dengan kepentingan umum. Nah, sesuatu yang bernilai ini tuh adalah seperti uang dan barang atau bentuk kenaikan jabatan dan lain-lain. Untuk contoh kasus dari penyuapan yaitu contohnya seperti perusahaan Z akan melakukan kenaikan jabatan untuk posisi manajer. Terdapat 3 kandidat yang dipilih, tetapi terdapat satu kandidat yang sebut saja Mr. A misalnya, yang menawarkan sejumlah uang kepada atasan atau yang memiliki wewenang untuk menaikkan jabatan itu agar ia terpilih menjadi manajer. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Mr. A ini merupakan upaya penyuapan atau suap, yang mana hal tersebut itu berlawanan dengan kewenangan dan tidak untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua ada coercion atau paksaan. Paksaan ini maksudnya seperti untuk pengertiannya adalah suatu upaya untuk mengendalikan orang lain dengan menggunakan kekuatan ataupun ancaman. Coercion ini juga diterapkan melalui ancaman berupa terhambatnya promosi seorang atau kehilangannya suatu pekerjaan, sehingga akhirnya hal ini mendorong seorang individu untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kepercayaannya. Selain itu, paksaan ini juga dapat mendorong seorang individu untuk berperilaku yang bertentangan dengan perusahaan atau aturan perusahaan. Contohnya itu seperti seorang manajer yang menyuruh stafnya untuk melakukan pekerjaan di luar tanggung jawab staf tersebut.
Nah, apabila staf tersebut itu menolak pekerjaan dari manajer, sang manajer ini akan mengancam dan mengurangi gajinya atau juga dapat melaporkan kepada pimpinan bahwa kinerja staf tersebut itu tidak baik. Manajer itu juga dapat mengancam apabila stafnya melaporkan manajer ini kepada HRD. Staf tersebut akan dipecat lebih dahulu karena kedudukan manajer lebih tinggi dan atasan itu akan lebih percaya kepada manajer itu. Jadi sikap yang dilakukan oleh manajer tersebut kepada stafnya itu merupakan sebuah paksaan atau coercion yang mana mengendalikan stafnya dengan kekuatan atau jabatan yang dimilikinya sebagai manajer itu. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah deception atau muslihat. Muslihat ini itu adalah upaya memanipulasi seseorang ataupun perusahaan termasuk dengan mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak benar secara sadar dan sengaja. Tindakan deception ini juga seperti melakukan upaya mengubah, mengganti data hasil penelitian, membuat iklan palsu yang menipu, dan seperti membuat produk yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Contohnya itu seperti ketika seorang gubernur memberikan tugas kepada bupati atau wali kota untuk memperbaiki jalan di kota B misalnya. Gubernur tersebut itu juga menyuruh wali kota untuk menyerahkan data pengeluaran yang diperlukan untuk perbaikan jalan. Wali kota ini tuh mengiyakan dan melaksanakan tugasnya. Tetapi ia itu membuat data pengeluaran yang cukup besar dan bernilai miliaran jumlahnya. Wali kota ini juga menyerahkan data tersebut kepada gubernur dan mengatakan bahan yang digunakan untuk perbaikan jalan adalah bahan yang berkualitas sehingga biaya yang dibutuhkan juga dananya harus besar. Akhirnya gubernur ini meng-ACC data yang diberi oleh wali kota dan cairlah dana untuk pembangunan jalan. Tidak disangka wali kota ini tuh ternyata membeli bahan yang bukan bahan yang berkualitas atau bahan yang berkualitas rendah dari apa yang ia taruh di data yang diberikan oleh gubernur. Alhasil jalan yang telah diperbaiki itu tidak sampai setahun itu sudah rusak kembali. Dan sisa dana tadi ya ternyata ia pakai untuk dirinya sendiri. Nah, dari contoh tersebut itu dapat disimpulkan bahwa wali kota tersebut itu melakukan upaya manipulasi atau tipu muslihat atau yang namanya deception, yang mana berbuat sesuatu yang tidak benar dengan sengaja. Selanjutnya ada theft atau pencurian. Ini adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri, dapat juga diartikan seperti mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut. Hal ini menyangkut sesuatu, bisa menyangkut seperti hal fisikal atau konseptual. Contohnya seperti terdapat satpam di sekolah SMP ya. Lalu ia mengetahui satpam ini memiliki mendapatkan kunci atau mengetahui bahwa mendapatkan kunci dan mengetahui bahwa di SMP tersebut terdapat berangkas dan banyak barang elektronik di sekolah. Lalu karena ia memiliki akses dan kunci tersebut untuk masuk ke setiap ruangan sekolah, maka ia berencana dan melakukan pencurian sejumlah uang dan beberapa komputer di sekolah yang ternyata dibantu juga oleh rekannya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh satpam tersebut adalah tindakan pencurian yang mana mengambil barang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Tetapi untuk contoh ini tidak semua satpam seperti itu ya. Satpam juga ada yang bersifat amanah dan baik. Lalu untuk yang terakhir ada unfair discrimination atau diskriminasi tidak jelas. Unfair discrimination ini itu adalah pemberian perlakuan yang tidak adil ataupun meninggalkan hak-hak normal yang dimiliki individu karena ras, usia, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun agama. Terdapat juga kegagalan untuk memperlakukan orang secara setara atau sama tanpa adanya perbedaan yang masuk akal. Jadi juga bisa disebabkan karena
aku suka orang ini, jadi dia memperlakukan bedanya. Kalau misalnya tiba-tiba aku tidak suka orang ini, jadi tiba-tiba dia melakukan diskriminasi kepada orang yang tidak disukainya. Jadi tidak ada kriteria yang relevan untuk menyetarakan orang lain. Unfair discrimination itu juga dapat dijumpai pada individu yang mendapatkan suatu pekerjaan atau terpaksa untuk meninggalkan pekerjaannya karena mendapatkan perlakuan diskriminasi itu tadi, atau ketika seorang mendapatkan promosi dan keuntungan lainnya yang didasarkan pada ras, usia, ataupun agama. Contohnya seperti seorang perempuan yang tidak diperbolehkan bekerja sebagai supir atau pilot karena jenis kelaminnya. Lalu juga contoh yang kedua itu seperti sekelompok orang yang mengejek atau memperlakukan seseorang secara berbeda hanya karena perbedaan keyakinan. Di Indonesia juga banyak kejadian seperti itu yang hanya karena perbedaan agama orang-orang dapat melakukan diskriminasi yang tidak setara. Lalu juga seperti kaum difabel yang masih jarang mendapatkan fasilitas publik yang ramah untuk mereka. Maka dari itu kaum difabel juga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena kekurangan yang juga memiliki yang harusnya mereka juga difasilitasi oleh negara untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.